Dulu aku pikir buku itu cuma untuk orang rajin. Jujur saja, dulu aku pikir buku itu cuma buat orang pintar, orang rajin, atau orang yang gak punya HP. Bacaan berlembar-lembar itu kayaknya gak penting. Apalagi di zaman sekarang, semua yang aku butuhin ada di layar. Dari hiburan sampai jawaban tugas. Sebagai Gen Z, hidupku cepat banget. Semua serba instan. Tapi anehnya, makin cepat semuanya, makin susah fokus. Makin banyak yang bisa ditonton, makin jarang aku benar-benar merasa puas atau tenang. Aku mulai mikir, apa mungkin kita udah terlalu terbiasa dikasih semua hal dengan cepat, sampai lupa rasanya menyelami sesuatu secara pelan-pelan. Ternyata bukan cuma aku. Menurut data UNESCO, di Indonesia hanya 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca. Diulangi lagi, 1 dari 1.000. Sal Merakan, perkenalkan aku Suci, aku mahasiswa dan juga pemuda biasa. Sampai akhirnya aku coba masuk toko buku. Gak ada ekspektasi, gak nyari apa-apa. Cuman penasaran, apakah aku masih bisa menikmati buku. Akhirnya aku beli satu. Bukan karena tugas sekolah, tapi karena aku pengen tahu, masih bisakah aku fokus ke satu hal aja selama 10 menit? Saat di perpustakaan rasanya beda. Gak ada notifikasi, gak ada scroll, cuma ada aku dan halaman-halaman yang minta dibaca pelan. Aku mulai sadar, mungkin bukan bukunya yang membosankan, tapi cara kita memandangnya yang terlalu terburu-buru. Buku mengajarkan aku banyak hal, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Buku membuka pengetahuanku lebih banyak lagi, dan juga meningkatkan kemampuan literasi. Literasi tidak hanya membaca, tetapi memahami satu hal dengan baik dan benar. Dengan literasi, kita bisa mengerti informasi, belajar hal baru, dan membuat keputusan yang tepat. Literasi membantu kita berkembang, berinovasi, dan berkontribusi untuk masyarakat. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat, mulai baca sekarang, sedikit demi sedikit. Ingat, setiap halaman adalah langkah menuju masa depan yang... Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan sebaik-baiknya. Di Aceh, budaya literasi itu tumbuh dari rak-rak buku dan juga perpustakaan di sekitar. Ada satu quotes yang sangat aku suka, yaitu kemampuan membaca itu sebuah rahmat, kegemaran membaca sebuah kebahagiaan. Jika kita gemar membaca, itu merupakan suatu hal yang sangat kita patut syukuri. Mulai tingkatkan literasi dengan langkah sederhana, rajin membaca buku, artikel, atau berita yang bermanfaat. Gunakan teknologi untuk belajar, seperti aplikasi membaca atau video edukasi. Jangan lupa praktikkan juga menulis, karena menulis membantu kita berpikir lebih terstruktur dan mengungkapkan ide dengan jelas. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar literasi. Mulai dari hal kecil tapi rutin. Ingat, literasi adalah investasi untuk masa depan yang cerah. Jadikan membaca dan menulis sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena dengan literasi, kita bisa mengubah dunia satu kata pada satu waktu. Era digital membawa banyak kemudahan, tapi juga risiko. Informasi yang beredar sangat banyak dan tidak semuanya benar. Literasi digital dan media jadi sangat penting agar kita bisa memilah mana berita yang akurat dan mana yang hoaks. Literasi juga membantu kita menggunakan media sosial secara bijak tanpa menyebabkan berita palsu. Literasi adalah fondasi pendidikan. Anak-anak yang punya kemampuan literasi baik cenderung lebih mudah memahami pelajaran dan berprestasi. Dalam dunia kerja, literasi membantu kita mengasah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Semua ini penting untuk sukses dalam karir. Mari kita sadari bersama bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebuah pintu gerbang menuju dunia yang luas penuh peluang. Dengan membiasakan diri membaca, menulis, dan berpikir kritis, kita membuka kesempatan untuk terus belajar dan berkembang tanpa batas. Literasi memberi kita kekuatan untuk memahami informasi dengan benar, membuat keputusan yang bijak, serta berkontribusi positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Ayo kita bangun menuju Indonesia Emas 2045. Bersama-sama, mari kita jadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sebagai jembatan yang menghubungkan mimpi dan kenyataan.
Mungkin kamu juga ngerasa kayak aku dulu, tapi coba deh sekali-kali beri kesempatan buat satu buku. Siapa tahu kamu menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita.